Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah yang saya hormati, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, hadir di tengah-tengah kita Bapak Kapolsek, Bapak Sekda, Bapak Camat, panitia peringatan Isra dan Mi'raj Desa Agung Jaya beserta Pak Kades, Ibu Bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Dalam sejarah kehidupan baginda Nabi paling tidak ada 3 peristiwa besar. Pertama, peristiwa Haji Wada yang diikuti dengan kembalinya kota Mekah kepada kaum muslimin dan muslimat. Yang kedua, peristiwa hijrahnya baginda Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Inilah penghitungan awal bulan dalam agama Islam. Kita tolong echo-nya dimatikan saja. Sound system cek 1 2, suaranya kayak tadi saja. Nah, echo-nya dimatikan saja. Yang kedua, peristiwa hijrahnya baginda Nabi ke Madinah. Ini dimulainya awal bulan dalam penghitungan agama Islam. Dimulai dari bulan Muharram. Bu, memang lidah kita ini rada-rada keserimpet kalau disuruh menyebutkan bulan-bulan Hijriah. Tapi kalau disuruh menyebutkan bulan Masehi, hafal kita di luar kepala. Apalagi anak-anak kita tuh, kalau suruh nyebutin bulan-bulan Masehi dari Januari sampai Desember, hafal di luar kepala. Tapi kalau disuruh nyebutin bulan-bulan Hijriah, dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jangankan anaknya, bapak moyangnya juga gak hafal. Betul. Hijrahnya baginda Nabi dari Mekah ke Madinah. Yang ketiga, peristiwa Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini karena waktunya sudah mulai jam 10 lewat 5 menit, terlalu malam, karena besok ada aktivitas kita semua. Tidak elok kalau saya terlalu lama berpanjang-panjang, maka pidatonya harus menyesuaikan kondisi dan keadaan. Itulah ajaran agama Islam. Bapak Ibu jamaah nggak usah kecewa. Islam itu mengajarkan keseimbangan. Dalam segala aspek Islam mengajar. Cek 1 2, echo-nya dimatikan saja, minta tolong sound system, treble-nya diturunkan sedikit. Cek 1 2, biar nggak mendengung. Cek 1 2, dah, makasih. Jangan dioprek-oprek lagi ya sound system. Pak Kades soundnya udah lunas apa belum? Mana Pak Kades? Islam itu mengajarkan keseimbangan dalam segala aspeknya. Islam mengajarkan itu. Contoh nih, orang kaya dianjurkan membantu yang miskin, betul apa tidak? Tapi sebaliknya, yang miskin disuruh bekerja lebih giat. Hidup jangan mengandalkan dan jadi beban buat orang lain. Itu seimbang tuh. Hei, kau orang kaya, iya Pak, bantu yang miskin, santuni yatim piatu, santuni fakir miskin, bantu mereka yang lemah. Kau orang miskin, betul Pak, bekerjalah lebih giat, hidup di atas kaki sendiri, jangan pernah mengandalkan dan jadi beban buat orang lain. Itu seimbang namanya. Tuan rumah wajib menghormati tamu, betul apa tidak? Tamu harus tahu diri, itu seimbang tuh. Kau tuan rumah, betul Pak,
Wajib hormati tamu. Kau tamu, iya Pak, harus tahu diri. Kalau pidato besok hari kerja, nggak usah terlalu lama. Nah, ada beberapa cuplikan menarik sepanjang Isra dan Mi'raj baginda Nabi. Setelah beliau pulang melaksanakan Isra dan Mi'raj, Nabi cerita kepada sahabat, saudara-saudara, saya baru pulang Isra Mi'raj. Oleh Allah saya diperlihatkan penghuni neraka. Neraka ya Rasulullah? Iya. Penghuni neraka bagaimana ya Rasul? Penghuni neraka kebanyakan kaum wanita. Hei, hei, neraka. Ya Rasul, apa pria nggak ada di neraka? Banyak, tapi lebih banyak kaum wanita. Apa wanita nggak pernah sholat ya Rasul? Rajinan dia sama suaminya. Apa wanita nggak pernah hadir di pengajian? Oh, rajinan dia sama suaminya. Seragamnya juga banyakan dia. Apa wanita nggak pernah puasa ya Rasul? Rajinan dia sama suaminya. Kenapa wanita lebih banyak jadi penghuni neraka? Kata Nabi, hunna yakfurnal asir. Mereka kurang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan malas berterima kasih kepada suaminya. Bu, bu, bu. Urusan ini ibu-ibu belaga budek. Kata Nabi, andai kata boleh manusia sujud kepada manusia, maka hal pertama yang aku perintahkan sujudnya seorang istri kepada suaminya. Tapi ini nggak boleh. Sorga anak memang di bawah telapak kaki ibu, tapi sorga istri ada pada keridhaan suami. Bu, bu, selama suami tidak melanggar perintah Allah, taat kepada suami, itu bernilai ibadah. Mau kemana-mana izin sama suaminya, cium tangan suaminya. Tadi mau ngaji izin gak sama suaminya? Cium tangan suaminya? Boro-boro cium tangan. Yang ada juga kadang-kadang campur merentah. Mas, saya mau arisan. Itu jemuran kalau hujan angkatin mas. Nenek-nenek, sebenarnya enak jadi kaum ibu. Satu-satunya makhluk yang sudah mendapat jaminan masuk surga dari Kanjeng Nabi itu kaum ibu. Bu, bu, ibu ini sudah dijamin masuk surga. Hei, dijamin masuk surga. Pak, Pak, Bapak nggak dijamin. Kasihan. Kata Nabi, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah min ayyi babin. Jika seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho dengan apa yang pernah dikerjakan oleh istri, si istri disuruh masuk surga, milih lewat pintu mana saja. Enak apa tidak? Mau masuk surga? Yang jawab 30 orang. Mau masuk surga? Selama suami tidak melanggar perintah Allah, taat dan ridho, itu kuncinya. Jelas? Jelas? Pak, Pak, saya tanya, kira-kira kalau istrinya meninggal dunia, Bapak ridho apa tidak? Kawin bener. Yang jawab ridho paling kenceng, udah kesel bener sama istri. Bapak Ibu saudara-saudara,
Yang kedua, cuplikan dari Isra dan Mi'raj. Sebelum baginda Nabi melaksanakan perjalanan tersebut, Nabi didatangi malaikat Jibril dengan membawa 2 buah minuman. Satu berisi arak, satu berisi susu. Satu isinya racun, satu isinya madu. Nabi disodorkan 2 buah minuman. Muhammad, ini ada 2 minuman. Kau pilih, ambil, minum sampai habis. Nabi disodorkan susu dan arak, madu dan racun. Bu, ibu kalau disuruh pilih, mending pilih di madu apa di racun? Dua-duanya racun. Dengan mantap Nabi mengambil gelas yang berisi susu. Dengan mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim, beliau minum air susu tersebut. Jibril berkata, "Sodaqta ya Muhammad." Muhammad, Anda benar. Yang Anda ambil susu, yang Anda minum susu, coba yang Anda minum arak, niscaya umatmu akan jadi umat pemabuk. Sekarang Nabi minum susu aja, umatnya banyak yang pada teler. Betul? Saya bersyukur malam ini di Desa Agung Jaya nggak ada yang mabok. Di sini. Bapak Ibu, saudara-saudara, pantas kalau minuman keras, narkoba disebut dalam agama Ummul Khaba'is, biang dari segala macam dosa dan kesalahan. Nah, ini perlu diingat. Saudara, sekarang ini orang menghancurkan Islam nggak perlu meruntuhkan masjid. Orang menghancurkan Islam nggak perlu melarang-larang majelis taklim. Orang menghancurkan Islam nggak perlu merubuhkan pesantren. Cara yang efektif menghancurkan Islam, racuni generasi muda Islamnya dengan minuman keras dan narkoba. Kalau ini yang terjadi, maka tinggal tunggu satu generasi. Islam setelah itu hanya akan tinggal kenangannya saja. Lebih efektif, lebih efisien. Yang dihantam adalah generasi-generasi muda Islam. Kalau mereka sudah kecanduan, kalau mereka sudah alkoholik, maka tinggal tunggu putusnya satu generasi. Islam hanya akan tinggal kenangannya saja. Karena itu malam ini dalam waktu yang singkat saya titip pesan. Adik-adik saya, para pemuda, para remaja Desa Agung Jaya. Ini Agung Jaya ya, Pak. Yeah. Para pemuda, saya titip pesan, hati-hati. Jangan korbankan masa depanmu yang sudah pasti hanya terjebak kepada kesenangan sesaat, hanyut dalam larutan minuman keras dan narkoba. Kalian lahir di pangkuan Ibu Pertiwi. Air negeri ini yang kalian minum. Udara negeri ini yang kalian hirup. Kekayaan alam di negeri ini, kalianlah yang berhak untuk mengelolanya. Tapi kalau kalian larut dalam minuman keras dan narkoba, yakinlah saudara, kalian hanya akan jadi penonton di lapangan sendiri. Kalian akan jadi akan jadi kacung di rumah kalian sendiri. Bengkulu adalah rumah kalian. Bengkulu adalah lapangan kalian. Jangan hanyut dengan minuman keras dan narkoba, merusak masa depan kalian yang pasti. Akibatnya, kalau kalian terjebak minuman keras dan narkoba, satu saat nanti kalian cuma akan jadi penonton di lapangan kalian sendiri. Kalian akan jadi kacung di rumah kalian sendiri. Bengkulu, Indonesia adalah lapanganmu, adalah rumahmu. Kalian yang lebih berhak mengelola kekayaan negara ini. Jelas? Jelas? Karena itu, adik-adik saya, para remaja, para pemuda Agung Jaya, para pemuda, mabok-mabokan itu bukan budayanya orang Bengkulu kok.
Para pemuda, mabok-mabokan itu bukan budayanya orang Sumatera kok. Para pemuda, mabok-mabokan itu bukan budayanya bangsa Indonesia. Nggak pakai kok. Mabok-mabokan itu budayanya orang luar. Orang luar mabok, pantes. Ayo lihat, orang luar namanya keren-keren. Michelle mabok, pantes. Makanannya enak-enak, hamburger, hotdog, McDonald, spaghetti. Begitu muntah yang keluar keju. Anak desa Agung Jaya mabok, namanya Udin. Ada Udin di sini, ada? Ada. Makanannya cuma pecel doang sama urap. Begitu muntah, saya yakin yang keluar toge. Karena itu adik-adik saya, para remaja, para pemuda, awas jangan korbankan masa depan kalian yang sudah pasti. Indonesia ini rumahmu, Indonesia ini lapanganmu, kekayaan alam di negeri ini kalianlah yang berhak mengelolanya. Tapi kalau kalian hanyut, terbawa oleh minuman keras dan narkoba, tumpul otak kalian, maka itulah yang dituju setelah Islam tenggelam, maka mereka keruk hasil kekayaan alam bangsa kita. Awas adik-adik. Nah, biar berimbang. Kalau tadi saya titip pesan kepada para pemuda, saya titip pesan juga kepada para pemudi, gadis-gadis muslimah Desa Agung Jaya. Para gadis, yang nenek-nenek gak usah nyaut, sudah expired hidupnya. Awas, adik-adik saya, para gadis-gadis muslimah Agung Jaya. Sekarang ini seolah-olah ada doktrin, gadis-gadis muslimah, kalau kamu mau dianggap sebagai gadis modern, bukalah auratmu selebar-lebarnya. Ini yang terjadi. Anak-anak perempuan kita, gadis-gadis kita jadi korban model. Tujuannya apa? Tadi saya katakan, menghancurkan generasi Islam. Lihatlah sekarang ini, nggak ada bedanya kok di desa sama di kota. Dengan kemajuan teknologi, anak-anak kita jadi korban budaya, korban pakaian. Nggak di desa, nggak di kota, sama aja. Anak-anak perempuan sekarang pakai kaos pusernya kelihatan. Puser apa bahasa? Udel. Pakai kaos udelnya kelihatan. Perempuan luar pakai kaos udelnya kelihatan, pantas. Kenapa pantas? Pertama, non muslim. Yang kedua, kulitnya rada mulus. Perempuan Agung Jaya pakai kaos udelnya ketok. Wis bodong burik lagi. Ada apa nanti? Lah. Hati-hati, kami yang tua-tua menaruh harapan banyak di atas pundak kalian, pemuda dan pemudi-pemudi Islam. Bagaimana Bengkulu 30 tahun yang akan datang? Bagaimana Sumatera 30 tahun yang akan datang? Bagaimana Indonesia 30 tahun yang akan datang? Bahkan bagaimana Islam di Indonesia 30 tahun yang akan datang? Kalianlah anak-anak muda harapan kami. Karena itu Nabi sudah mengingatkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Beliau disodorkan 2 buah minuman, susu dan arak. Nabi mengambil minuman susu. Bapak Ibu saudara-saudara, iya, saya cuma ngelihat jam doang lah. Pidato di sini sampai jam berapa ini? Jam 2. Ikut nyumbang 5.000 aja sampai jam 2. Apalagi ada adik saya, para remaja, para pemuda.
Tadi aparatur desa kita sudah memberitahu kepada kita, di desa ini akan dibangun agrowisata religi luar biasa. Pak Kades, tadi waktu penayangan market agrowisata kita, saya rada-rada terkejut. Luar biasa bagus dan megahnya. Sampai-sampai saya berkata sama Pak Kapolsek, ini Agung Jaya mau nyaingin IKN ya. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, Oh iya, enak. rapopo enek iklan itu anak kita juga, kita doakan biar dapat taufik dan inayah. Bapak Ibu saudara-saudara, Isra dan Mi'raj adalah peristiwa turunnya perintah sholat 5 waktu. Betul apa tidak? Inilah ibadah yang utama. Ibadah-ibadah lain Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril. Tapi khusus ibadah sholat, Allah sendiri yang langsung memerintahkan baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ini ibadah yang utama. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama yang nanti di akhirat akan ditanya, amalan ibadah sholat kita. Nih, yang malam ini hadir nih, di akhirat nanti pasti akan ditanya tentang sholat kita masing-masing. Sampean siapa? Saya, Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Bener? Bener, Pak. Baik, kalau sampean ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi Muhammad itu mendirikan sholat. Dulu waktu tinggal di Agung Jaya pernah sholat? Pernah, Pak. Berapa banyak? Enggak banyak-banyak, Pak. Setahun cuma 2 kali. Saudara, ibadah sholat inilah yang membedakan kita umat Islam dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Ini yang membedakan kita. Bu, Ibu tahu monyet? Ya, taunya jangan melototin saya. Saya tanya, monyet makan apa tidak? Kita makan apa tidak? Makan. Monyet minum apa tidak? Minum. Kita minum apa tidak? Minum. Monyet tidur apa tidak? Tidur. Kita tidur apa tidak? Tidur. Tapi kita sholat, monyet nggak sholat. Ibu-ibu punya suami nggak pernah sholat, nanti pulang pengajian dikelonin suami, sama juga dikelonin Monyet. Bapak-bapak punya istri nggak pernah sholat, nggak pernah sholat, nanti pulang nyium istri, sama juga nyium. Punya RT nggak pernah sholat, sama juga RT. Lu yang ngomong lu ya. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Sekarang kita lihat, masih banyak di antara kita yang dalam mengerjakan ibadah sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Padahal sholat yang kita dirikan adalah bentuk komunikasi langsung kita kepada Allah tanpa calok. Tapi sholat yang kita dirikan hanya terjebak menggugurkan kewajiban. Sejauh mana sholat membentuk kepribadian, kita malas koreksi, kita malas introspeksi. Akibatnya kita mendirikan sholat, selesai sholat kita tetap seperti yang kemarin-kemarin, nggak ada perubahan dalam kehidupan. Ini namanya sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Ayo lihat, saudara nggak usah heran kalau ada orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Sholatnya giat,
tapi di kebun nyolongin buah tetangganya. Sholat yang didirikan tidak mampu membentuk kepribadian. Karena itu terjebak hanya menggugurkan kewajiban. Saudara, tujuan utama dari didirikannya ibadah sholat tidak lain agar kita manusia tercegah dari perilaku keji dan munkar. Betul apa tidak? Betul. Ayo kita lihat. Rupa-rupanya perilaku keji adalah perbuatan binatang. Pantas kalau sifat kita disandarkan kepada perilaku binatang. Tapi luar biasa makhluk yang bernama manusia, yang tidak sanggup dilakukan binatang, manusia sanggup melakukannya. Contoh, sebuas-buasnya harimau, dia tidak akan sanggup menerkam anaknya sendiri. Betul apa tidak? Tapi manusia, perilaku binatangnya jauh lebih hebat daripada binatang buas. Apa buktinya? Kita tahu berapa banyak bapak membunuh anaknya sendiri. Berapa banyak orang tua membantai anaknya sendiri. Ternyata manusia punya sifat lebih buas daripada binatang buas. Maka sholat yang kita dirikan, komunikasinya berhasil kepada Allah, hubungan sesamanya jauh lebih baik daripada hari kemarin-kemarin. Perilaku keji dan munkar itu perbuatan binatang. Pantas kalau sifat kita disandarkan kepada sifat-sifat binatang buas. Ada riwayat di akhirat nanti ada orang dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka macan. Kenapa? Karena waktu hidup di muko-muko perilakunya perilaku binatang macan. Apa perilaku macan? Mau menang sendiri, nggak pernah mau ngalah, egois, nggak mau dengar omongan orang. Macan. Manusia banyak nggak yang berperilaku macan? Nauzubillah min